Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas cyber ethics. Etika menggunakan internet. Setelah mempelajari pertemuan ini Anda diharapkan mampu 1. Mampu memahami pentingnya etika di dunia maya. 2. Mampu menjelaskan pentingnya etika di dunia maya. 3. Mampu menjelaskan etika menggunakan internet. Jika Anda berinteraksi dengan dunia maya, tidak ada batasan waktu. Namun, perilaku yang tepat harus diperhatikan. Ada banyak konsep dasar tentang etika. Bahkan etika dasar yaitu 1. Utilitarisme. Utilis artinya bermanfaat. Menurut konsep ini, kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki manfaat. Tetapi efeknya tidak hanya menyentuh satu atau dua orang saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. 2. Deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sesuatu itu dianggap baik karena tuntutan norma sosial dan moral. Apapun dampaknya dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak, menyenangkan atau tidak. 3. Teori hak. Tentu teori hukum atau hak merupakan salah satu aspek dari teori deontologi, karena kewajiban berhubungan dengan hak. 4. Teori keutamaan. Teori ini adalah teori moralitas yang berkaitan dengan sikap atau moral seseorang. Ini adalah suatu tindakan yang benar. Interaksi manusia dari orang ke orang lain melalui suatu media virtual atau jaringan internet disebut dengan dunia maya. Dunia maya merupakan representatif dari dunia elektronik yang berisikan orang-orang yang saling berkomunikasi tanpa harus bertemu secara fisik. Dunia virtual disebut juga dengan cyberworld, mempunyai beberapa tingkatan yang berbeda tergantung siapa dan untuk apa ia digunakan. Komputer dengan manusia. Koneksi jarak jauh untuk memeriksa beberapa server. Dengan mereka, menyebar ke banyak tempat atau provinsi dan kota. Komputer dengan komputer. Koneksi jarak jauh digunakan untuk semua PC yang terhubung ke komputer manapun dari jarak jauh melalui jaringan LAN. Bank dengan manusia, contohnya m-banking. Cyberspace terkait erat atau identik dengan internet. Telepon. Kabel penghubung seperti kabel koaksikal, kabel UTP, serat optik seperti media nirkabel dan elektromagnetik. Kemudian membentuk jaringan yang mirip dengan sistem biologis manusia, yaitu dunia maya. Karena cakupan dan ukuran jaringan yang dibangun, cakupan fisik internet masih belum pasti. Menurut Dison, ciri-ciri dunia maya adalah 1. Beroperasi secara virtual atau maya. 2. Dunia virtual tidak mengenal batas-batas teritorial. 3. Sangat cepat perubahan yang terjadi di dunia cyber. 4. Di dalam dunia maya, orang-orang yang melakukan aktivitas tidak perlu menunjukkan identitas aslinya. 5. Bersifat publik untuk informasi yang ada di dalamnya. Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi memperbaharui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan. Dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini, mungkin hal yang terpenting adalah perkembangan internet. Interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu 1. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari. 2. Biaya murah dan bahkan gratis. 3. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. 4. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. 5. Materi dapat diupdate dengan mudah. 6.
Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. 2. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimos, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 3. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. 4. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Teori-teori cyber law. The theory of the uploader and the downloader. Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini. The theory of law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web pages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web pages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing. The theory of international spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereign-less quality. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force. IEFT adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Berikut salah satu contoh etika yang telah ditetapkan oleh IETF. 1. Netiquette pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu, face-to-face, dalam sebuah dialog. Sebagai contoh adalah komunikasi via electronic mail. Di bawah ini adalah beberapa hal tentang netiquette pada komunikasi dengan email. A. Jangan terlalu banyak mengutip ketika ingin member tanggapan terhadap posting seseorang dalam satu forum. Maka sebaiknya kutiplah bagian terpentingnya saja yang merupakan inti dari hal yang diinginkan untuk ditanggapi dan buang bagian yang tidak perlu. Jangan sekali-kali mengutip seluruh isinya karena itu bisa membebani bandwidth server yang bersangkutan dan bisa berakibat kecepatan akses ke forum tersebut menjadi terganggu. Ini berlaku juga untuk fasilitas reply pada email. Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu, dan ambillah, sebagai kutipan, bagi yang relevan dengan jawabannya saja. B. Perlakukan email secara pribadi. Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan secara pribadi, private message, maka tidak sepatutnya mengirim atau menjawabnya kembali ke dalam forum umum, kelompok grup atau milis. C. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, seperti halnya membaca surat kabar atau surat. Membaca pesan email yang menggunakan huruf besar, kapital yang berlebihan tidak enak dilihat.
Karena penggunaan karakter huruf bisa dianalogikan dengan suasana hati penulis. Huruf kapital mencerminkan penulis yang sedang emosi, marah atau berteriak. Tentu sangat tidak menyenangkan ketika Anda dihadapkan dengan lawan bicara yang penuh dengan emosi. Walau begitu, ada kalanya huruf kapital dapat digunakan untuk member penegasan maksud. Dengan catatan digunakan untuk beberapa kata saja. Jangan sampai seluruh kalimat, paragraf. D. Jangan membicarakan orang lain. Jangan membicarakan orang atau pihak lain, apalagi kejelekannya. Berhati-hatilah terhadap apa yang Anda tulis. Email memiliki fasilitas bernama forward, yang mengizinkan si penerima untuk meneruskannya forward ke orang lain. Jangan gunakan CC ketika mengirim email ke sejumlah orang. Jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC, carbon copy. Jika Anda melakukan hal itu, ini bisa disebut cross-posting. Semua orang yang menerima email orang lain. Umumnya orang tidak suka bila alamat emailnya dibeberkan di depan umum. Gunakanlah selalu BCC, blind carbon copy. Dengan cara ini setiap orang hanya bisa melihat alamat email sendiri. F. Jangan gunakan format HTML jika Anda mengirim sebuah pesan penting ke teman. Jangan gunakan format HTML tanpa meyakini bahwa program email teman Anda bisa membaca kode HTML. Jika tidak, pesan Anda sama sekali tidak terbaca atau kosong. Sebaliknya, gunakan format plain text. G. Jawablah secara masuk akal. Jawablah setiap pesan email secara masuk akal. Jangan menjawab 2-3 pertanyaan dalam satu jawaban. Apalagi saat menjawab pesan email yang sangat panjang. Anda hanya menggunakan kata yang sangat singkat, itu hanya akan mengesalkan si penerima. H. Jujur dalam mencantumkan sumber atau penulis. Jangan sekali-kali mengakui tulisan orang lain sebagai hasil karya pribadi Anda. Walaupun tulisan itu telah Anda revisi sedemikian rupa, namun mau tidak mau Anda telah mengadaptasi dari milik orang lain. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber referensi tersebut. Bila Anda mengutip dari sebuah situs, maka cantumkanlah nama alamat situs tersebut. Begitupun bila situs itu ternyata juga mengutip dari sumber lain yang merupakan penulis aslinya, maka harus dicantumkan kedua sumber tersebut, penulis asli dan situs tempat Anda mengutip. 2. Netiquette pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. Di bawah ini adalah beberapa netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna user mailing list atau net news. A. Baca terlebih dahulu mailing list atau net news sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali kepada mailing list tersebut. Hal itu akan membantu kita untuk mengerti lingkungan mailing list yang akan dimasuki tersebut. B. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Karena kata-kata tersebut akan disimpan di suatu lokasi yang bisa diakses oleh orang banyak dan akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama. C. Tidak boleh mengirim artikel yang berbau spoofing, pemalsuan, dan forgeries, lelucon, kecuali mailing list yang memang bernuansa humor. D. Jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi dengan peserta lain, sebaiknya perdebatan tersebut dilanjutkan melalui jalur pribadi, email to email. Jika memang poin perdebatan perlu dikonsumsi oleh peserta mailing list, berikan ringkasan hasil perdebatan tersebut ke komunitas mailing list ataupun net news. E. Tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual dan rasialis mengingat bahwa anggota yang berbeda pada komunitas tersebut memiliki budaya, lifestyle dan keyakinan yang berbeda-beda. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial.
Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Terdapat beberapa isu-isu pokok etika komputer, antara lain: 1. Kejahatan komputer. Kejahatan berdasarkan teknologi komputer, virus, spam, eavesdropping, card, denial of service, DOS. 2. Etika jaringan yang dimaksud dengan internet, interconnected network, memungkinkan para pengguna TI untuk memperluas, menghubungkan dan menyambungkan dunia maya, dan identitas mereka tidak diketahui. 3. Harus mematuhi aturan tidak senonoh, netiquette. 4. E-commerce. Otomatisasi bisnis internet dan layanannya mengubah proses bisnis yang ada dari transaksi biasa menjadi transaksi berbasis teknologi, dengan dampak negatif. Berbagai kejahatan, penipuan, dan kerugian anonimitas. 5. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akui masalah kekayaan intelektual, pembajakan, pengoprekan, dan perangkat lunak ilegal. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.